Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Arif Hasanuddin MPT yang kami tunggu-tunggu, Daurah Aswajina yang kami hormati moderator kita Ustadz Khalis dan teman-teman yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada majelis Allah barok ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat khas yang qiyamah. Amin ya Allah. Amin. Langsung saja saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua Daurah Aswaja An-Nahdiyah, acara yang ketiga penutup. Masuk ke acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala dunya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Masuk ke acara yang kedua yaitu Daurah Aswaja An-Nahdiyah yang akan dipimpin oleh moderator kita Ustadz Khalis. Pada tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada salah satu narasumber sekaligus pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Jamal Makmur Asmani selaku Wakil Ketua PCNU Pati sekaligus Ketua Kepala Madin Wonokerto Pasucen, dan yang saya hormati Bapak Kiai Arif Hasanuddin selaku Ketua LDNU MWCNU Trangkil sekaligus narasumber pada malam hari ini pada acara Daurah, dan kepada semua pengurus acara yang saya hormati dan semuanya peserta yang saya banggakan. Langsung mawon di sini saya Khalis menjadi moderator pada acara Daurah hari ini yang memiliki, yang artinya di sini di malam ini tema Daurah malam ini kan seru ya, NU ke-NU-an. Pada malam ini ada dua tema, yaitu NU dan Open Management. Sekaligus nanti akan ada daurah seminar dari para narasumber terhebat. Inilah guru-guru kita semuanya ya di sini. Sekaligus meluangkan waktunya di sini untuk menjadi narasumber. Yang kedua ada tema tokoh-tokoh NU di Pati. Nanti akan dibawakan oleh beliau Bapak Kiai Haji
Jamal Makmur Asmani. Untuk mempersingkat waktu, langsung mawon kepada Bapak Kiai Arif Hasanuddin untuk memberikan sedikit ilmunya tentang apa itu sih NU dan apa itu sih open management. Apakah kita itu di NU itu perlu yang namanya open management? Tentu kan kita semuanya penasaran ya tentang terkait apa ya itu, apa sih open management itu? Terkait NU tadi kan di sore kan sudah kita dibahas tentang keaswaja. Nah, kita dimasukkan ke dalam bermanajemen. Langsung mawon waktu dan tempat kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kiai Dr. Jamal Makmur, anak-anakku yang berbahagia, sebenarnya saya ingin sedikit sharing terkait dengan manajemen. Manajemen ini sesuatu yang penting kaitannya dengan organisasi. Ada sebuah ungkapan atau makalah bahwa kebaikan yang terorganisir itu dapat dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Ini menunjukkan bahwa berorganisasi itu menjadi keniscayaan atau menjadi sebuah kewajiban dalam rangka kita melaksanakan dakwah Islamiyah atau mengajak kepada kebaikan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berorganisasi, misalnya Nahdlatul Ulama, organisasi itu apa sih? Organisasi itu sebenarnya secara sederhana itu ya sekumpulan atau sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu untuk mencapai tujuan. Misalnya, iki aku nganggo basa Jawa basa Indonesia ya? Oh, dua-dua. Kersane, Pak. Lah, apa Inggris? Aku sih yo yes no. Aku sih yo yes no. Kan kita intelek bahasa Indonesia. Saya ulangi. Ya bahasa Jawa barang apa bahasa. Kenalan Jawa nih. Organisasi itu sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Tentu kemudian organisasi itu ada organisasi yang profit, ada organisasi yang non profit. Wah, istilah apa meneh? Wonten organisasi yang tujuane niku golek bati, golek duit, golek keuntungan, golek cuan. Wonten organisasi yang sifatnya itu non profit atau nirlaba, ora golek duit, ora golek keuntungan, bukan organisasi bisnis. Contohnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita ingin mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama, ya jangan harap
untuk mendapatkan keuntungan finansial, untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau materi. Tetapi harus diniatkan bahwa kita mengembangkan, kita membesarkan, kita memberdayakan organisasi Nahdlatul Ulama itu dalam rangka bentuk kita menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu dakwah Islam sekaligus ta'awun alal birri wa taqwa, menolong di dalam kebaikan dan takwa. Orang organisasi itu kan dalam rangka untuk menjalankan tujuan, program yang kemudian dalam rangka mencapai tujuan. Tujuannya jelas adalah untuk kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau jenengan mlebet organisasi kan tujuannya kan bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau sudah masuk di organisasi misalnya Nahdlatul Ulama, maka kita harus tahu apa itu manajemen. Karena untuk mengelola organisasi dibutuhkan manajemen. Organisasi yang tidak dikelola menggunakan manajemen itu tentu akan mendapatkan hambatan-hambatan, mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam mencapai tujuannya. Pertanyaannya, manajemen itu panganan apa? Karena sampean sebelah paham ya. Sebelah apa meneh? Sing ngarepe Cimol, Cireng, Cilor, Cindil, orang katut. Manajemen itu kalau diterjemahkan itu artinya adalah pengelolaan. Pengelolaan. Yang membutuhkan manajemen itu seperti saya sampaikan, semua organisasi, apakah itu organisasi profit atau non profit, golek duit atau orang golek duit, apakah itu organisasi pendidikan, apakah itu organisasi kemasyarakatan seperti NU, keagamaan seperti NU, apakah organisasi misalnya sekolah, misalnya olahraga, semua membutuhkan apa itu yang disebut dengan manajemen. Manajemen itu sebuah istilah yang kadang dipahami sebagai sebagai institusi. Jadi kalau kamu mendengar kata organisasi, mendengar kata manajemen, itu kadang-kadang yang dimaksud adalah institusi. Contoh, manajemen memutuskan bahwa gaji karyawan akan dinaikkan 10%. Itu berarti yang dimaksud manajemen itu adalah pimpinan-pimpinan yang memanage perjalanan atau roda organisasi tersebut. Manajemen itu juga bisa dipahami sebagai ilmu manajemen. Manajemen itu juga bisa dipahami sebagai proses. Ada proses-proses yang dilaksanakan di dalam manajemen. Manajemen itu juga dipahami sebagai sebuah seni, karena dalam mengelola itu antara satu manajer, satu pimpinan, satu ketua dengan yang lainnya itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Aku kok serius teman tuh, sampai cepet ngantuk. Tak warai sing rada
intelek sithik kok kan paham. Nah, manajemen itu pada dasarnya adalah proses mengelola berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen itu proses mengelola atau memberdayakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya organisasi itu apa? Tergantung organisasinya. Kalau di dalam istilah bisnis itu ada istilahnya 5M. Man, money, material, method, mesin, minute, information. Rapal apa sampai. Intinya di antaranya adalah yang paling utama itu misalnya man itu bahasa Inggris, orang man prai wong wedok iku ora. Man itu artinya apa? Menungso. Manusia. Sumber daya utama di dalam organisasi itu adalah sumber daya manusia. Alis kita alis ora ketok. Ngumpet. Wah, absen ada bapakmu ora ketok. Itu adalah manusia. Jadi organisasi itu kalau ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien harus bisa mengelola. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ini yang paling penting. Dikelola agar bisa melakukan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kalau NO berarti ya bagaimana ketika di manage itu siapa melakukan apa dan melakukannya. Siapa tugasnya apa dan melakukan apa. Itu bisa dipastikan dilakukan. Contoh, kalau kemudian manajemen organisasi NO itu bagus, semua akan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sing bagian bendahara yang ngurusi duit, ya. Sing bagian sekretaris ngurusi kertas, surat menyurat, administrasi. Oh, terasi sambel banget. Administrasi. Sing bagian seksi pendidikan ngurusi pendidikan. Sing bagian apa meneh? Ekonomi misalnya, yang ngurusi bagian ekonomi. Ketika semua sumber daya bagian-bagian itu melaksanakan tugasnya dengan baik, berarti manajemennya baik. Iki ora gampang, dalam kurung angel. Pemenang orang bayar. Tetapi kalau kemudian diniatkan baik lillahi ta'ala, maka yakinlah bahwa apa yang akan diberikan Allah kepada kita itu pasti akan dilipat gandakan dari apa yang kita lakukan. Balasannya dilipat gandakan pasti. Nah, di samping sumber daya manusia, itu ada jenenge sumber daya money, duit. Sampai ini ku bayar, oke ya, bayar. Kanggo tuku sego wis pas-pasan, aja mencari yang lebih. Sampai duit 15.000 ku nak kanggo tuku mie Pak BG kurang. Enggak ya? Itu mie ayam kalau es teh lo kurang. Mie gacuan kurang nek karo es teh, karo parkir barang 2.000 kok. Mie gacuan kene pati bensinnya piro? 20.000. Engko terus parkire 2.000. Wis ketok moto nek. Malah saya wis mangan piye. Panitia bingung. Ya, sing terima.
Jadi uang itu wajib di semua organisasi. Cek iku organisasi bisnis, cek iku organisasi tidak bisnis. Contohnya Nahdlatul Ulama. Yang terbaik itu adalah organisasi yang mandiri keuangan, tapi wangel. Biasanya jeng jagake urunan. Ya ora apa-apa. Wong jeng kuwate jagake. Sebenarnya kita harus malu dengan organisasi lain yang itu termasuk organisasi nomor, kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5 terkaya seluruh dunia, yaitu NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya sekolahan ratusan, punya rumah sakit ratusan. Sekarang bikin pabrik AC, AC-mu, AC pendingin, AC asli orang AC itu apa jenenge rambutan itu ora sampeyan. Bikin seperti Gojek, terus bikin apa lagi? Bikin usaha banyak. NU itu nak nggak usaha kok angin gede gitu kenapa? Karena manajemennya buruk, jujur aja. Jadi belum bisa kalau kemudian terjun ke manajemen dalam organisasi yang berorientasi profit, organisasi yang golek duit. Wong NU belum bisa. Di sana ke NU narik duit, narik urunan. Yora kok kodapi. Nah, setelah kita tahu bahwa manajemen itu proses atau seni mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kayak gini, aku nak kuliah yang ini. Efektif itu apa? Tahu rumah efektif kan? Efektif itu, nah cara bahasanya wong kula, do the right thing. Wah, apa iki ono drek-drek. Melakukan sesuatu dengan benar. Kalau efisien, do things right. Melakukan sesuatu yang benar. Wis tambah bingung. Gampangannya gini. Sampeyan nama Arek Semarang. Arek Semarang itu numpake apa? Melaku, numpak pit, numpak sepeda motor, numpak mobil. Yang paling tepat numpak apa? Ojo numpak jaran rono. Numpak mobil. Mak motor anak udaran kalisen masuk angin kerian terus dino ra salah-salah. Helikopter nanti duit sampean sak jam 6 juta sampai jajane wae. Ya langsung ada lumah ada sama di motor numpak helikopter. Numpak mobil itu namanya efektif. Melakukan sesuatu dengan benar. Kalau kamu ke Semarang itu naik sepeda ondal itu namanya tidak efektif. Kalau ke Mekah jalan kaki itu tidak efektif. Apalagi numpak galon. Amen 35 dino kok aja tekan pinggir segara Surawadu wae iki. HP nek ora tau entek-entek batune gitu 30 dino iku lapor. Golek loro. Amen tekan pinggir segara ora pakai nang. Ngono sing delok ya berat. Aku sih hanya sekilas-sekilas ora tau delok secara ono-ono gitu. Naik sepeda ondal ke Mekah itu juga ada efektif. Dan saya yakin ora bakal iso kaji, nek umroh iso, nek kaji ora iso. Tak yakin ki ora iso. Tidak semudah itu, Ferguson. Karena untuk haji itu harus mendapatkan visa haji. Dan itu tidak mudah. Apalagi kalau kemudian tidak lewat pemerintah, ora iso. Atau lewat biro yang bayarnya cuma 1/4 miliar, 200 juta. Itu sulit dan angel. Wah tekan galon mungkin. Itu namanya efektif. Jadi kalau kamu melakukan dengan cara yang tepat itu namanya efektif. Atau mencapai tujuan dengan tepat itu namanya efektif. Efisien bagaimana? Tinggal dibalik. Kamu pergi ke
Semarang. Naik 2 orang. Ana wong loro lunga Semarang. Naik mobil. Efektif enggak? Oke, jawab Pak. Arek caloro lunga Semarang tempat mobil efektif enggak? Efektif. Tapi mobilnya loro. Efektif enggak? Efektif. Tapi tidak efisien. Paham? Seharusnya itu kalau 2 orang pergi ke Semarang naik mobil itu efektif. Mobilnya 2 juga efektif, tapi tidak efisien. Karena yang efisien itu adalah naik mobil, 1 mobil diisi 2 orang. Itu namanya efektif dan efisien. Paham? Kadang-kadang tujuan itu bisa tercapai secara efektif, tapi tidak efisien. Kadang-kadang tujuan organisasi itu tercapai secara efisien, tapi tidak efektif. Yang terbaik adalah mencapai secara efektif dan efisien. Kalau disuruh milih mana yang terbaik, efektif dan efisien, IJAP efektif. Gitu. Oke. Nah, sekarang dalam manajemen itu yang dilakukan itu apa? Terutama untuk kepala, untuk ketua, untuk manajer, untuk pimpinan. Ada banyak teori ini siji wae lah, Musa tambah bingung, aku yang ngeluh. Ada teori yang disampaikan oleh Josh Terry. Iku jeneng wong aja mbok pahami iwane segoro. Iku jenenge Terry. Josh Terry. Dia menyampaikan sebuah teori atau konsep fungsi manajemen atau unsur manajemen atau tindakan manajemen yang dikenal dengan istilah POAC. Itu yang paling terkenal. POAC. Jadi kalau kamu itu terjun di organisasi harus melakukan ini 4 ini. POAC. P-nya itu apa? Planning. Planning. Ada sebuah ungkapan, fail to plan, plan to fail. Bingung ya lah. Terjemahannya, gagal merencanakan itu sama dengan ya, fail to plan is plan to fail. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Tahu lagi. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Organisasi itu punya tujuan. Dan tujuan itu harus dicapai melalui perencanaan. Perencanaannya berupa apa? Contohnya adalah program kerja. Program kerjanya apa? Itu namanya perencanaan. Lakoni opo, seksi pendidikan lakoni opo. Ameh deh. Seksi pendidikan ameh lakoni opo. Seksi ekonomi ameh lakoni opo. Seksi dakwah ameh lakoni opo. Mau corak ketok aku mana? Iku seksi ini. Lembaga-lembaga itu loh. Mergo tulisannya bakal gede-gede ini. Sing maca semut. Itu namanya planning. Perencanaan. Yang nama slide ya sampai bayangin. Program kerja itu planning. Dan kesuksesan atau keberhasilan itu ditunjang dengan perencanaan yang baik. Contoh, sampai ini ku ameh ngadake pengajian umum. Kira-kira hasilnya apa ini? Pengajian umum yang dilakukan sak melakune. Nanti sak melakune ya. Pokoknya kan pikir kali. Yang penting maju, pikir kan canom misalnya ngono ku ya. Pikir kali, kok menyesal kali. Kita pikir kali kok menyesalnya belakang. Karo mengadakan pengajian umum dengan perencanaan yang baik.
tentu hasilnya berbeda. Engko misalnya iki kok kira-kira teratake piye? Pikir kiri saanane. Engko terus danane kok pikir kiri saanane, sak mlakune. Engko kiyaine sapa? Pikir kiri Pak Jamal rapopo. Sak entuke. Yang terjadi adalah kemudian hasilnya pasti ada pengajian itu mungkin ada, atau bahkan mungkin gagal orang ada duit, orang nanti caranya duit konti ora dirapatke ketuane sapa, seksi bendaharane sapa, sekretaris sapa, seksi pengajian sapa, seksi konsumsi sapa, seksi perlengkapan sapa, ndak ada. Kalau ada kan berarti ada perencanaan yang baik, ada pengorganisasian yang baik. Nek ora ono, ya mungkin pengajiannya ono, tapi aku yakin ku terus tukaran kabeh. Iki guru-guru sapa to? Kiai itu teko lho sapa tanggung jawab? Ora aku ae. Sing tukang ngundang sapa yo mbok. Kiai ini bingung iki aku dijemput sapa lek yo gandong iki ketok iki daerah terpencil lho. Ono aku dilebokke ning kuburan piye. Mepe. Lah iya to. Lah misale kiai niku metu ka nggonmu, yakin liwate kono kene. Kuburan ngene iki. Mepeku sesuai dengan jalur tercepat. Numpak mobil, lho dalane kok ngene. Aku kok tekan pengajian kuburan iki piye? Engko sing ngeter aku mulai sapa? Mesti aku ora entuk amplop iki. Oh, dikai nek ana amplope cek amplope sine godhong. Sudah bolong. Oke. Itu pentingnya perencanaan. Maka tidak bisa kemudian organisasi itu asal melaku, kudu lewat perencanaan. Setelah perencanaannya bagus, harus ada pengorganisasian. Pengorganisasian itu menempatkan orang sesuai dengan tugasnya, siapa melakukan apa, dan ketentuannya adalah right man in the right job. Boleh ngantuk iki ngono bahasa kene iki. Apa meneh job iki boleh yo. Wis sampean melek sewengi yo lah. Ame turu terus yo kebangetan. Kalau sudah ada perencanaannya, harus ada orangnya. Siapa yang nanti menjadi ketua, wong sapa, tugase sapa sing menjadi wakil kalau ada. Siapa yang menjadi bendahara, siapa yang akan menjadi sekretaris dan lain sebagainya. Itu namanya pengorganisasian. Dan itu penting. Organisasi kok angker sama mlaku ora dadi. Itu nanti organisasi yang tidak resmi atau non formal mirip dengan paguyuban atau kadang-kadang namanya itu ikatan, apapun itu yang kemudian tidak jelas siapa ketuanya, siapa pengorganisasiannya. Sehingga kemudian kalau sudah pengorganisasinya baik, siapa melakukan apa, mereka akan melakukan sesuai dengan tugasnya saja. Nah, ketua itu tinggal mengorganisir, mengarahkan dan mengorganisir. Maka ketua itu adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah pengaruh, memberikan pengaruh agar seluruh anggota organisasi itu bisa melakukan sesuai tugasnya. Itu namanya ketua atau pemimpin. Nah, kemudian ada aktuating. Aktuating itu pelaksanaan. Kalau sudah direncanakan, sudah ada orangnya, baru kemudian dilaksanakan. Orang dilaksanakan ya orang sesuai tujuan, nganggur, tengok-tengok, percuma, muspro, tidak mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka harus dilaksanakan. Siapa yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Pak Jamal kalau Pak Maskur di sini duduk. Karena organisasi itu tergantung pimpinan atau pemimpin, tergantung pemimpin. Nah, kemudian pemimpin ini harus bisa mendirect, mengarahkan, memimpin, leading, mengevaluasi, koordinating, mengkoordinasi,
seluruh bagian dalam organisasi. Lho iki kok ora gelem jalan ki piye? Dikandani. Saksi murung jalan lho, Kang. Oh nggih. Jawabannya kan paling aman kan. Oh nggih. Insya Allah. Pokoknya itu. Nah, setelah diarahkan siapa melakukan apa oleh pimpinan, baru kemudian ada namanya POAC. Yang C-nya itu adalah controlling, pengendalian, dikendalikan, dievaluasi, dinilai, diperiksa agar seluruh bagian organisasi yang telah melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan tugasnya, tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan, sesuai dengan bagiannya. Itu namanya koordinatif. Nah, itu intinya. Saya suwe baca menurut kata-kata. Wah, lagi setengah songo. Alhamdulillah jamnya sesat menyesatkan. Oh, mungkin batune entah poso mungkin ora kuat apa. Jame iku batune murah, mek paling 2.500. Meneke iki lho sing larang. Nggih. Iya. Jadi jamnya jam sama kurang kita kok sesat menyesatkan. Hati-hati kalau Anda menggunakan jam itu untuk puasa, ngeleh sampai. Masa aku jam piro? Ke jam 8:30. Pinter kali, kira baru-baru. Aku yang gue 9:30 aja. Nah iya lumayan saja. Aku bisa aku per detik. Ya enggak guyon. Orang kuat bayar ya. Mulanya gratis wae. Buatan saya itu. Ini hanya untuk sharing mawon. Jadi 4 hal ini yang harus dilakukan di dalam manajemen. Ada planning itu mau perencanaan. Jadi kalau kamu itu berorganisasi, kudu dimulai dengan perencanaan. Perencanaan itu contohnya adalah program kerja. Program kerja. Dan ditentukan bersama, bareng-bareng lewat rapat. Sopo iki Yosan, bagian humas wae lah ngeterno surat. Nah, misalnya. Setuju. Setelah direncanakan yang O-nya apa tadi? Organizing. Pengorganisasian. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan itu? Wonge sapa? Jengene opo? Ada struktur kayak iki jenenge pengorganisasian. Iki lho tulisan iki. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama itu namanya pengorganisasian. Ada strukturnya, ono ketua, ono wakil, gampangane kan ada mustasar, ada tanfidiyah, ada ketua lembaga. Itu namanya pengorganisasian. Ada nama strukturnya. Sekaligus ada orangnya. Ojo mek ono jenenge tok mustasar, ono jenenge tanfidiyah, ono jenenge ketua lembaga, tapi ora ono wonge, ora jeneng wonge. Mesti nglakoni sapa? Jin, penunggu yang tidak terlihat. Ya tidak mungkin. Harus ada orangnya. Itu namanya organizing. Ojo sing mbok eling-eling burine nising-nising. Organizing. Yang ketiga, apa mau? Actuating. Actuating itu melaksanakan perencanaan yang sudah ada orangnya, kemudian dipastikan harus perencanaan itu dilaksanakan. Siapa yang bertanggung jawab? Ketua. Ketuanya yang bertanggung jawab. Setelah dilaksanakan harus dievaluasi, harus dikontrol, harus dikendalikan. Artinya apakah semua melakukan tugasnya dengan baik? Apa ono sing rasa, ono sing megah. Nah itu tugasnya adalah ketua atau pimpinan untuk melakukan kontrol.
Kalau keempat ini dilakukan berarti organisasi tersebut telah menerapkan manajemen. Hanya itu sebenarnya manajemen. Ilmu ini ngono tok. Tapi nanti ada manajemen pemasaran, ada namanya manajemen dakwah, ada sendiri nanti. Ada manajemen pendidikan, ada manajemen keuangan Islam misalnya. Ada banyak sekali manajemen zakat. Itu nanti pengembangan sebenarnya prinsipnya itu ya POAC itu. Tetapi digunakan untuk mengelola zakat, digunakan untuk dakwah, digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk organisasi lain, itu tergantung objeknya apa. Tapi prinsipnya itu ya POAC itu saja. Teorinya seperti itu. Jadi kalau kamu mendengar manajemen itu sebenarnya bukan hal yang bulet, enggak. Sepenting ono perencanaane, ono wong sing nglakoni, dilakukan terus dikontrol. Itu sudah melakukan manajemen. Meskipun istilahnya bukan manajemen. Jadi kadang kita sudah melaksanakan konsepnya atau teorinya, tapi orang ngerti teorinya opo. Saya kira itu cukup karena sudah ada yang melakukan ibadah lain yaitu tidur. Naumu ini ibadatun, ya. Tidak pengen ganjarannya double. Yo ngaji yo karo turu kene entuk ganjarane ngaji karo ganjarane turu. Wis kepinteran yang ngono kuwi. Terima kasih, saya kira cukup karena Anda membayangkan sepak bola yang belum menang. Saya tidak tahu hasilnya berapa? Aduh, 1-0. Menang atau kalah? Oh menang ya, wis alhamdulillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah mendengarkan tentang apa sih itu tadi NU dan apa manajemen. Nah, sekarang kita masuk di sesi pertanyaan kalau ada. Harusnya sih ada sih. Oke. Oke, monggo kalau ada nanti biar teman-temannya nyusun pertanyaan dulu. Pak Arif dikuras yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak ya, bagaimana cara membangkitkan semangat militansi dan mobilisasi dalam menjalankan suatu program kerja suatu organisasi agar semua fungsi tugas berjalan dalam koridor relnya masing-masing? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Pertanyaan yang kedua, tips dan trik dalam membangun kaderisasi dan membangun minat manajemen proyek dalam suatu organisasi. Niku bagaimana? Ngoten. Ini pertanyaan kok curhat lah ya. Asline boten kula nih, Pak. Pertanyaan tiripan. Pak Jamal. Boten. Wis paham. Bismillah. Sekarang saja. Yang pertama itu sebenarnya terkait dengan kepemimpinan. Begini, manajemen itu intinya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan intinya adalah human relation atau hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia intinya itu adalah komunikasi. Maka manajemen yang baik itu sangat besar sekali dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari organisasi. Seorang pemimpin itu kan memberikan pengaruh, ya.
memberikan pengaruh kepada yang dipimpin untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipengaruhkan. Pada dasarnya pemimpin itu memberikan pengaruh agar seluruh bagian yang ada di organisasi itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Bukan perintah loh ini, melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, pengaruh itu bisa dilakukan di antaranya ada pengaruh formal. Pengaruh formal itu apa maksudnya? Karena dia mendapatkan otoritas atau kewenangan yang bersifat formal. Itu kan titik. Dalam kepemimpinan itu ada dua istilah, ada namanya kewenangan, ada namanya kekuasaan. Kewenangan itu berarti hak yang dimiliki oleh pemimpin untuk memberikan pengaruh. Kekuasaan itu berarti kemampuan pemimpin untuk memastikan yang dipimpin melakukan pengaruhnya atau melakukan perintahnya. Mungkin kurang bingung sampai. Kewenangan itu contohnya adalah kewenangan formal, misalnya mendapatkan SK resmi, formal. Contoh presiden, bupati, gubernur, Pak Inggi, itu resmi, itu formal, sehingga dia mampu untuk memerintah dan diikuti. Itu contoh. Kepala sekolah itu kewenangannya bersifat formal. Ada kemudian kewenangan yang didapatkan dalam diri pemimpin karena dia mempunyai karisma, bukan karisma daiyah itu ya ora ya. Ngerti Bu Baligo karisma? Oh, malah montor terus ora ngerti apa-apa lah. Kita jasin. Suka lagu India itu apa? Mumpuni apa karisma? Saya main mungkin Umi Laila, juga berarti paham. Atau dengan keilmuan, orang bisa mempengaruhi orang lain karena dia mempunyai ilmu yang tinggi, kemudian akan terpengaruh dan tidak akan ngenyang. Contoh, sampai ku tahu loroan itu pertobon yang di dokter. Sampai nanti kan dokter bantah orang. Nganut mergane apa? Ngilmune dua dokter. Utawa ora sampean wis percaya nek dokter itu ahli di bidang kesehatan. Sehingga sampean nalikane mertombo, dikandani opo dokter sampean nut. Nganti bayare wis sampean nganut ora tau menyang. Kau sampean areng dokter menyang, Pak, diskon 50% apa? Aku ke utangnya akeh kok. Ora ono. Niki mek jenengan bayar 200.000 nggih. Nggih, Pak. Ora ono, Pak. Kok diskon Pak lah 50% ora ono. Sampai nak tuku kelambi kadang nantinya. Tapi nek dokter apa bakal tidak? Kenapa? Karena punya ilmu. Atau kiai, sama tidak bakal bantah. Karena secara keilmuan Anda memang mengakui bahwa beliau adalah orang yang pakar di bidang. Nah, kalau di NU itu piye? Kalau dalam karisma itu penting. Karisma karena keilmuan itu penting. Sebenarnya. Jadi kita itu kadang-kadang masih dipengaruhi oleh hambatan-hambatan untuk memiliki kesadaran melaksanakan tugas organisasi karena hanya dibatasi kalau pemimpinnya itu orang yang berkarisma atau berilmu. Kalau enggak ya enggak. Padahal itu kesalahan mendasar di dalam bagaimana kita berorganisasi. Maka motivasi itu kadang-kadang ada motivasi yang bersifat intrinsik, ada yang bersifat ekstrinsik. Wah, apa menang? Sampai bingung sampai. Salah sopa aku tunda. Segini wae. Sampai aku nak pengen peserta. Semua bagian organisasi itu melaksanakan tugasnya. Anda sebagai pemimpin harus bisa memotivasi. Memotivasi itu kadang-kadang ada motivasi fisik. Motivasi fisik itu apa? Duit. Itu teorinya Abraham Maslow.
Habermas itu ada 5 jenjang teori motivasi yang physical evidence, fisik, kemudian sosial, kemudian yang ketiga itu adalah yang pertama itu fisik, yang kedua keamanan, yang ketiga itu adalah apa namanya prestasi, aktualisasi diri, atau sisi sekolah 5 poin. Ya, biasanya itu fisik. Orang itu manut nek dibayar, kasarannya ngoten. Nggih ya? Nggih, wis ngono wae. Kenapa kok ngene Tegal kok manut sampean kon macurono ya merono, kon mene ya merono. Sebab sampean paringi dhuwit. Coba duitnya sampean tek, ora bakal di alah kere ngakon. Itu motivasi fisik, itu paling rendah. Nah, di dalam NU itu tidak ada bayarannya. Maka bagaimana untuk memotivasi mereka, para bagian organisasi? Tanamkan bahwa kita berorganisasi itu dalam rangka untuk kemaslahatan bersama yang pada akhirnya adalah untuk kemaslahatan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain itu sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita. Oke, betul. Sampeyan ngapiki wong iku sebenarnya ngapiki awake dhewe. Hak itu. Kalau kesadaran itu dimiliki, maka kita akan mampu untuk menjalankan organisasi meskipun tidak ada apa-apanya. Apalagi kemudian niat utamanya adalah lillahi ta'ala. Karena ada hukum Allah namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, maka sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita. Itu intinya. Tipnya yang menuhi. Serasa dawa-dawa jawabannya. Padahal dawa jawabannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, tadi itu jawaban terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Afif. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dua pertanyaan mawon kalau ada. Untuk pertanyaan titipan itu. Pon. Pak. Pon. Ini paham ora sampean niku? Simpulannya cuma satu. Manajemen itu apa tadi yang dilakukan dalam manajemen? P O A C. P itu apa? Planning. Bahasa Indonesianya perencanaan. Setelah direncanakan, diorganisir. Setelah diorganisir, aktuating dilakukan. Setelah dilakukan terus dikontrol, controlling. Manajemen cuma itu. Jadi apapun organisasinya lakukan itu. Nah, dalam manajemen intinya adalah kepemimpinan. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu memberikan pengaruh. Pengaruh itu bahasa alusin, bahasa kasar itu ya perintah itu. Memberikan perintah. Nah, perintah itu kan jangan kemudian seperti wong ngamuk-ngamuk, enggak kan? Kadang-kadang bahasanya halus tapi sebenarnya perintah. Nah, kok misalnya suratnya pun diterke, itu jadi kan kalau ngeterno surat. Nggih mboten? Nggih. Itu sebenarnya perintah. Wis ditepaske konsumsi. Itu jadi kon tuku konsumsi. Tapi bahasanya Allah. Gitu. Nah, dalam kepemimpinan intinya adalah bagaimana bisa berkomunikasi. Bahasanya piye? Nek iso nguwongke wong ya kudu nguwongke wong. Wong iku akan diajeni nek iso nguwongke wong, karena wong liya iku ya wong. Nggih, sampun ngoten mawon berarti. Berhubung yang apa jenenge? Narasumber yang kedua tentang tokoh-tokoh NU yang ada di Pati dereng tahu. Berarti yang
daurah bertemakan tentang NU dan Open Management. Kita Nunggu dulu. Istirahat. kita istirahat dulu. Yang akan melanjutkan yang nanti kita pending dulu ke tema yang kedua, tapi yang niki daulah yang pertama kita tutup dulu terkait materi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Arif. Kayaknya sudah memberikan banyak terkait gak terima mumet ya, bingung udah apa ya aku. Oke, saya selaku moderator menutup pada daulah yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.